Jokowi bukan hanya mengkhianati keluarga korban penculikan atau kawan-kawan yang diculik belum dikembalikan. Saya pikir Jokowi banyak mengkhianati kita semuanya ya. Kami merumuskan Jokowi itu seorang politikus populis. Dia mampu bagaimana memanipulasi, mengilusi rakyat. Dia mencoba mendekatkan dirinya bagaikan seperti rakyat. Halo pemirsa MPTV, berjumpa lagi dalam program acara Ngeteh Nong, minum teh bersama saya Nong Darul Mahmada. Dan kali ini saya kedatangan tamu atau narasumber, yaitu Bung Petrus Haryanto. Ya, terima kasih Bung sudah datang ke sini. Ya, sama-sama diundang di tempat ini. Iya. Pemirsa MPTV, saya perkenalkan sebelumnya, Bung Petrus ini merupakan aktivis 98 ya. Jadi beliau ini bisa dibilang yang masih konsisten dengan perjuangannya meskipun dalam kondisi fisik yang sedang sakit gitu ya. Tapi beliau masih sangat gigih dan rajin sekali speak up ya, menyatakan pendapat-pendapatnya yang terkadang membuat gerah juga para penguasa sekarang. Nah, Bung Petrus ketika di era 90-an itu dikenal sebagai salah satu pendiri dari PRD bersama Budiman Sujatmiko, yang waktu itu Budiman sebagai ketuanya dan Bung Petrus sebagai sekjen ya. Selain di PRD juga mendirikan SMID ya. Iya, dulu justru SMID dulu yang berdiri menjadi bagian yang mendirikan PRD. Iya. Nah, perjuangan atau semangat berjuangnya Bung Petrus ya sampai sekarang nggak pernah padam ya, karena Bung Petrus kalau kita perhatikan atau ikuti pernyataan-pernyataannya itu masih merasa bahwa kondisi sekarang itu mungkin bisa dibilang tidak banyak berubah dibandingkan dengan ketika di tahun 90-an Bung Petrus juga berjuang melawan Orde Baru yang waktu itu yang sangat otoriter kita semua tahu, dan juga banyak sekali mengorbankan atau banyak sekali teman-teman Bung Petrus ya itu menjadi korban, diculik, dihilangkan nyawanya, dibunuh dalam tanda kutip ya, dibunuh ya kalau bahasa ininya, ditangkap. Dan sampai sekarang meskipun itu sudah kita ada Jokowi sebagai presiden, ada harapan waktu itu dan lain-lain, tetapi ternyata tetap saja bahwa pelanggaran terhadap HAM, yaitu penculikan teman-teman Bung Petrus ini sampai sekarang belum terungkap. Bahkan baru-baru ini, kalau tidak salah tanggal 4 Agustus kemarin, beberapa keluarga korban dari pelanggaran HAM itu, korban penculikan dan lain-lain itu bertemu dengan Dasko ya dan Habibur Rahman, dan salah satunya dan banyak sekali responnya ya yang khususnya dari keluarga korban yang tidak setuju dan merasa dijebak atas pertemuan itu, termasuk juga Bung Petrus yang menyatakan tidak setuju ya dengan pertemuan tersebut. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol terkait itu, tapi juga bukan hanya itu ya, karena Bung Petrus selain sebagai seorang aktivis yang sampai sekarang sangat militan, juga Bung Petrus tuh juga rajin aktif di komunitas cuci darah Indonesia. Komunitas pasien cuci darah Indonesia. Karena memang Bung Petrus sekarang ini
melakoni cuci darah itu 3 kali dalam seminggu ya. Seminggu 3 kali Ya, 3 kali dalam seminggu karena ada persoalan di ginjalnya. Dan bukan hanya itu, beliau aktif ya menulis cerita-cerita tentang pengalaman cuci darah itu, dan sudah ada nih 2 buku terbit. Kalau pemirsa MPTV ingin tahu bagaimana tentang orang-orang yang melakoni cuci darah ini, bisa membaca ini sangat berguna buat kita, meskipun mungkin kita masih dalam kondisi sehat ya, tetapi yang namanya penyakit kan kita nggak tahu. Jadi silahkan nih buat pemirsa MPTV membelinya, ada bisa menghubungi Bung Petrus, nanti saya kasih nomor kontaknya ya. Oke, kita langsung ke ngobrol-ngobrol nih terkait gimana nih Bung Petrus menanggapi soal pertemuan Pak Dasko Habibur Rahman dengan teman-temannya Bung Petrus ini. Ya, saya sebenarnya tahu persoalan itu sebelum pertemuan Dasko mengumumkan ya. Jadi ada kabar isu terjadi pertemuan yang sifatnya tertutup, itu rahasia gitu. Keluarga korban bertemu di sebuah tempat yang setelah kami selidiki adalah di sebuah hotel mewah ya. Fairmont namanya ya. Sehari 4 juta katanya. Ya, sebenarnya saya adalah bagian dari keluarga besar IKOHI. IKOHI itu ada dewan pengurusnya ya, ada karena dia kan organisasi resmi, didirikan melalui kongres, punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tetapi keluarga besar itu dalam konteks kalau bisa IKOHI kultural lah, tidak struktural, tapi kami sering banyak mendukung IKOHI ya, bukan hanya dalam soal perjuangan agenda, memperjuangkan rekomendasi dari DPR tentang penghilangan paksa tahun 2009, tetapi juga dalam konteks IKOHI adalah satu ikatan kekeluargaan, karena itu kan bukan hanya sebuah organ yang berjuang tentang kampanye HAM, tetapi juga bagaimana dia mendampingi atau istilahnya merawat problem-problem orang tua ya. IKOHI itu Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia ya. Kan mereka bagian korban yang juga mempunyai problem-problem banyak hal ya, soal ekonomi, soal psikologis ya kan. Seperti istrinya Wisi Tugul kan pernah sakit psikologi juga, bagaimana organisasi itu turut ambil bagian menyelesaikan problem-problem ekonomi, menggalang solidaritas di antara teman-teman ya, bukan hanya XPRD tetapi semua yang mempunyai ikatan batin untuk membantu keluarga si A, si B. Kemana-mana kalau datang ke Jakarta ya, ada bertemu, bukan hanya mendatangi sebuah kementerian atau lembaga atau Komnas HAM untuk menuntut, tetapi bersilaturahmi juga membesarkan hati. Sangat kompleks sekali sebenarnya seperti itu. Jadi salah termasuk bagian kultural itu, makanya saya mengetahui bahwa itu adalah sebuah pertemuan rahasia, bermula dari cerita anak Wiji Tukul yang satu, yang Fajar Merah, yang banyak mencipta lagu, sekarang berjuang melalui seni musik, sering main gitar, pentas ya, performan melalui lagu-lagu perjuangan, mencari
nggak bisa mengkontak Ngantiwani. Ngantiwani adalah kakaknya Fajar Merah. Ya. Ya sebagai sesama keluarga besar ya larinya ke IKOHI juga. Ke Badan Pekerja IKOHI yang selama ini banyak bersilaturahmi, berkomunikasi, ya sudah seperti keluarga. Akhirnya dicarikan oleh IKOHI sebenarnya Ngantiwani di mana gitu, kok nggak bisa dihubungi selama 2 hari. Akhirnya keluarga-keluarga lain dihubungi dan di situ ada yang berani bercerita. Seorang ibu dari keluarga korban bercerita bahwa dia itu menanti kok Mbak Hida dari IKOHI yang selama ini selalu menemui dia kalau ke Jakarta kok dalam acara-acara IKOHI kok nggak muncul-muncul. Dia bilang dan protes ke Mugi, dan Mugi ngomong udah bagi-bagi tugas gitu istilahnya. Bagi-bagi tugas kan? Jadi artinya ibu ini bercerita ke Sekum IKOHI ya, Zainal Mustaqim, bahwa ini adalah sebenarnya acara diketahui IKOHI juga gitu ya. Jadi maksudnya atas persetujuan IKOHI gitu. Bahkan disebut dalam rekaman yang saya dengar, ada rekamannya. Semacam acara kangen-kangenan IKOHI gitu. Kenapa mereka bisa dibawa Mugi lah? Mugi ini kan sebenarnya lama menjabat sebagai ketua IKOHI dari tahun 2000 kalau nggak salah sampai 2014. Tetapi sekarang sudah tidak menjadi pengurus IKOHI, dia bagian orang luar IKOHI, bahkan dia sekarang ada di pemerintahan kan, nggak mungkin dia merangkap dan sebagainya, karena IKOHI nggak mungkin, nggak boleh kan, berarti tidak independen kan kalau ada unsur pemerintah di dalam. Tetapi karena sudah saling mengenal, IKOHI yang didirikan sudah jauh lama sekali. IKOHI itu 98 didirikan. Karena memang waktu itu yang bisa berjuang adalah selain waktu itu Cak Munir ya, orang tua korban itu juga mempunyai ikatan karena bingung anak-anaknya kemana, nggak ada kabar beritanya. IKOHI itu sebagai alat berjuang gitu ya, bersama-sama gitu ya. Merasa senasib. Keluarga waktu itu juga kalau awal-awalnya ya ada Eva Arnas misalnya kan. Karena suaminya kan termasuk yang hilang ya. Berjuang, mereka melakukan kalau nggak salah mogok makan atau apa di YLBHI ya. Dan mereka terbentuk ya IKOHI 98 itu. Ketua pertamanya ayahnya Bimo Petrus Anugrah. Tetapi pada selanjutnya membutuhkan organisasi yang lebih solid lagi, lebih jelas lagi, maka mereka membentuk unsur-unsur luar untuk terlibat dan mendirikan sebuah kongres, punya anggaran dasar dan sebagainya, pengurus dan legalitasnya ada ya. Sekitar tahun 2002 gitu. Sampai sekarang bahkan IKOHI bentuknya federasi karena ada struktur di daerah di Solo, di Jawa Timur yang paling eksis, di Jawa Timur yang baru saja merilis film dokumenter tentang Herman Bimo, mereka yang tak pernah hilang, yang banyak diputar di bioskop. Tanggal 17 ini juga mungkin ada pemutaran film tersebut ya. Intinya Mugianto memanfaatkan kedekatan itu untuk mengumpulkan keluarga itu dengan manipulatif. Nggak ada cerita mereka dibawa ke Jakarta untuk diberi uang atau bertemu dengan Prabowo, tidak. Tetapi dikumpulkan dan
mereka akhirnya malah dipertemukan dengan pengurus Gerindra dalam hal ini Dasko dan sama Habibur Rahman. Habibur Rahman juga dulu pengurus pusat PRD itu. Seperti itu. Dan di situ ada pembicaraan yang tidak sepenuhnya bisa kami tangkap apa isinya, tapi intinya Mugianto berpesan kepada ibu yang bercerita kepada Dasko, Jainal Mustaqin, Sekum Hikohi, bahwa pokoknya jangan bilang-bilang bahwa uang ini adalah dari Prabowo. Gitu. Jadi maksudnya dalam pertemuan itu yang hadir itu para korban, keluarga korban yang hadir itu ada dikasih uang gitu. Iya, betul, dikasih uang, bercerita. Bukan hanya satu orang yang bercerita. Yang satu ini nggak bisa kami sebut namanya, mengatakan 1 M dengan 2 tas, dibagi 2 tas. Maksudnya? Anaknya Wiji Tukul juga mengatakan 1 miliar dibagi. Terus ada satu lagi yang kemarin konferensi pers, namanya Dinis ya kalau nggak salah ya. Anak salah satu penculik juga ngomong tantenya mendapat uang 1 miliar. Jadi uang maksudnya 1 miliar ini bukan hanya dari satu sumber, tetapi sudah terbongkar. Yang intinya sebenarnya Mugi meminta agar itu jangan dibongkar diam-diam, dan ini uang dari Prabowo. Ada kata-kata seperti itu kepada salah satu yang membocorkan ke Iko. Iya. Tetapi kalau diberi uang kan akhirnya banyak yang ngaku diberi, seperti Pak Payan juga ngomong mendapat uang kan, walaupun tidak menyebutkan. Pertanyaannya berkaitan dengan hal itu, saya sendiri sudah mengeluarkan satu pernyataan ya, bahwa itu ada upaya-upaya dari Prabowo, sebelum dilantik untuk melakukan operasi-operasi bersih diri. Yang diundang adalah bukan hanya keluarga korban yang sudah dikembalikan. Kalau Mugi kan ya dia korban sudah dikembalikan. Aan Rusdianto korban sudah dikembalikan. Udah balik ya. Ya, tapi kalau Wiji Tukul, terus Herman, terus Ucok Siahaan, ya, ayahnya Pak Payan, terus Hidin, terus banyak yang lain yang di situ dipanggil itu adalah yang belum sampai sekarang kan nasibnya belum kembali ya, belum jelas ya. Ya, itu adalah upaya untuk mencoba dalam proses sebelum Prabowo dilantik melakukan langkah-langkah pembersihan. Dan kami melihat itu adalah jalan yang dipakai seperti dalam kasus pelanggaran HAM yang lain ya. Kasus Tanjung Priok, Talang Sari kan ada istilah ya, dalam konsep Islam ya. Mereka memang menyantuni keluarga korban ya. Sebagai upaya yaitu agar keluarga korban tidak lagi mengungkit-ungkit persoalan yang dilakukan oleh pelaku dari kejahatan HAM tersebut ya. Seperti kasus Tanjung Priok, Talang Sari kan didorong bukan oleh keluarga tetapi justru oleh pegiat-pegiat HAM untuk
kasusnya diselesaikan sebagai bagian dari pelanggaran HAM masa lalu. Ya kami juga menyatakan bahwa upaya itu tidak menghentikan langkah teman-teman korban saya, teman korban yang belum hilang, paling tidak 4 ya, 5 dengan yang sudah terbunuh, karena yang sudah terbunuh hilang dipanggil juga keluarganya, hilang. Anggota PRD dia pengamen kan mayatnya udah ditemukan waktu proses reformasi saat itu, dipanggil juga. Dipanggil juga ya. Ya, Termasuk yang hadir ya. Hadir ya. Tidak menghentikan langkah kami untuk terus bergerak untuk mencari mereka yang hilang, karena nggak bisa diselesaikan dengan jalan uang damai. Karena kejahatan seperti itu harus diusut. Undang-undang menyatakan tidak boleh, tidak kadaluarsa ya. Undang-undang HAM kita tahun 2000, hukum internasional juga mengatakan bahwa kejahatan penculikan itu tidak kadaluarsa, bahkan selama yang hilang belum jelas nasibnya, belum ditemukan, selama itu pula kejahatan masih berlaku, terjadi. Maka ya saya anggap yang melakukan penculikan masih melakukan kejahatan. Kalaupun yang sekarang masih hidup, berarti dia bukan melakukan pelanggaran HAM berat masa lalu, pelanggaran HAM berat masa kini, karena terjadi masa kini kan. Tetapi kalau mereka sudah terbunuh ya memang pelanggaran HAM berat masa lalu. Seperti itu sikap kami, dan kami tegas akan terus berjuang bahwa proses mencari keadilan, bahwa rekomendasi DPR itu harus tetap dijalankan, termasuk mencari orang hilang dan membentuk pengadilan HAM ad hoc. Khusus bagi teman-teman yang melakukan kegiatan ini, kami sangat kecewa karena ini pukulan bagi kami, dan ini terus terang melemahkan perjuangan keluarga korban untuk tetap berjuang mencari keadilan. Ya. Nah gini, Bung Petrus, sekarang kan kita udah tahu setelah Pilpres ini berlangsung bahwa yang akhirnya menjadi presiden itu adalah figur atau sosok yang selama ini dianggap gitu kan oleh korban HAM ini, korban pelanggaran HAM, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal atau yang belum ditemukan, itu kan menjadi presiden ya, yang kita selama ini tolak gitu kan. Nah sekarang menurut Bung Petrus akan seperti apa nih perjuangannya, karena dulu aja gitu kan ketika dia belum jadi presiden itu kan sangat sulit mendapatkan keadilan. Nah, bagaimana ini dengan sekarang menurut Bung Petrus? Apalagi dengan pertemuan yang kemarin itu kan, gitu, apa di kalangan teman-teman, khususnya teman-teman IKOHI itu, gimana strateginya, bagaimana menghadapinya gitu? Ya akan semakin susah dan berat apabila akhirnya pelaku kejahatan HAM ini akan dilantik, dan tentunya kita akan semakin berat karena mempunyai banyak instrumen untuk semakin meneguhkan politik impunitas kan. Ya saya pikir akan beragam ya. Yang baru ditunjukkan itu adalah cara-cara yang tidak melalui kekerasan atau pembungkaman atau cara-cara kekerasan ya,
tapi melalui satu sogokan-sogokan. Kalau sekarang belum berkuasa aja sudah segitu, nanti berkuasa mau nyogok siapa lagi kan, banyak sogok uang damai ke siapa lagi. Kami takutkan juga itu, tapi juga dengan cara-cara yang lain, karena semua alat-alat kekuasaan kan dimiliki oleh si pelaku ya, mulai dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, berarti ngomongin soal opini ya kan, belum lagi aparatus kekerasannya, belum lagi Menteri Hukum dan HAM-nya dan bagaimana, belum lagi nanti dia mempunyai pengaruh untuk menentukan komposisi anggota Komnas HAM dan sebagainya. Saya rasa sangat lebih berat lagi. Itu konsekuensi yang harus dihadapi dan itu yang harus dipikirkan oleh teman-teman yang mendukung Prabowo gitu, bahwa ini bukan hanya soal penculikan, tetapi kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya akan terbengkelai yang oleh pemerintahan Jokowi waktu itu mengatakan, ya ini kita selesaikan secara non-yudisial, tidak menutup kemungkinan secara yudisial. Saya pikir kata-kata ini penghibur. Besok-besok kita tidak akan menyaksikan bahwa persoalan itu dibawa secara yudisial akan terselesaikan. Saya pikir itu pekerjaan berat bagi kita, tetapi IKOI sendiri sedang merumuskan strateginya. Ya, kira-kira apakah kan melakukan kongres luar biasa, karena IKOI itu ya ikatan keluarga orang hilang. Kalau unsur-unsurnya sekarang sudah dilemahkan, bagaimana? Itu mungkin menjadi pekerjaan yang punya hak suara di dalam kongres luar biasa IKOI. Tetapi ya saya sendiri juga bersama organisasi yang saya bentuk, saya menjadi juru bicara sekaligus pendiri Komite Perlawanan Rakyat, menjadi satu agenda yang akan kita perjuangkan di masa sekarang maupun masa depan. Walaupun yang kami hadapi adalah pemerintahan baru yang selama ini kami menjadi orang yang harus berada di meja hijau pengadilan HAM ad hoc, seperti itu. Kami tetap akan melawan. Kami sudah merumuskan itu di Kompera dan kami sudah mengeluarkan juga pernyataan ya, walaupun belum banyak media yang mengutip karena organisasi kami baru, tapi kami sudah mengeluarkan itu, bahwa uang damai ini tidak akan menghentikan gerakan pro demokrasi dan pegiat HAM untuk tetap mencari 13 orang yang hilang tersebut, dan tidak akan menghentikan langkah kami mendorong rekomendasi yang dikeluarkan DPR tentang panggilan pasal untuk dilakukan, salah satunya pengadilan HAM ad hoc. Nah, kalau saya baca gitu ya pernyataan dari pihak Gerindra, yaitu Pak Dasko dan Habibur Rahman gitu ya, dibilang bahwa pertemuan itu katanya sifatnya silaturahmi dan ya atas istilahnya itu kesukarelaan dari para keluarga korban gitu. Nah, tadi Bung Petrus bilang bahwa itu sebenarnya kan upaya untuk kayak semacam pembersihan ya, atau untuk organisasi sendiri atau buat gerakan ini upaya pelemahan, ya kan? Nah, Bung Petrus gimana ngelihat cara-cara yang dilakukan oleh partai penguasa ini? Ya, dari cerita Sekum IKOI, Zaidal Mustaqim yang berhasil
memperoleh wawancara, bahkan itu direkam, itu tidak bisa dikatakan keluarga korban mempunyai inisiatif bertemu dengan Prabowo, kepengen bertemu bersilaturahmi. Kan di situ disebutkan ini Mugianto melakukan manipulatif, mengumpulkan orang tua itu, karena orang tua itu menganggap ini, ada yang menganggap ya Mugi melakukan itu bisa terjadi karena dia ketua IKOHI lama ya, secara personal ya, mantan ketua IKOHI. Kedua kan dia monitoring PPHAM, yang tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Dia monitoring karena kan KSP dia, Deputi 5 KSP kan. Selama ini juga Mugianto yang bersama IKOHI, bersama keluarga korban, duduk bersama pemerintah untuk menjalankan program reparasi ya kan, keluarga korban yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai pelanggaran HAM besar, pelanggaran HAM berat masa lalu kan. Salah satu programnya kan reparasi kan. Ada beberapa hal kan di situ ya, saya tidak ingat kan, tetapi intinya salah satunya memberikan bantuan ya. Bantuan itu katanya baru sekali, dan tugas Mugi itu seharusnya memberikan bantuan yang datangnya dari pemerintah. Harusnya sebagai staf KSP. Deputi 5 KSP mendorong pemerintah Jokowi untuk menuntaskan bantuan yang sekali setelah itu mati dan itu tidak berarti. Bukan melakukan itu, malah Mugi memanggil keluarga-keluarga itu secara diam-diam tanpa sepengetahuan IKOHI. Yang datang itu selama ini menjadi keluarga benar-benar erat. Apa-apa kegiatan ya di IKOHI itu dirumuskan bareng kan, walaupun ada badan pekerjanya, tetapi ini semua kan atas kemauan bersama keluarga, termasuk mendorong PPHAM untuk memberikan bantuan sosial. Itu kan keinginan keluarga juga kan, karena mereka juga mempunyai problem-problem terhadap persoalan ekonomi. Dan ditunggu-tunggu kan sekarang mampet ya. Bukannya ada lanjutan langkah pemerintah, tetapi dia mengumpulkan, dan uang yang diberikan uang dari Prabowo, benar-benar dikatakan dari Prabowo, dan jangan-jangan bilang ya seperti itu. Dari rekaman yang saya dengar seperti itu. Jadi itu maksudnya uang dari Prabowo itu satu keluarga itu 1 miliar gitu, atau 1 miliar buat semuanya? Enggak, 1 miliar satu. Wah, Fajar Merah ngomong jelas-jelas nganti wani dapat 1 miliar. Ibu yang membocorkan itu rekamannya juga jelas-jelas 1 miliar. Terus Dinis, salah satu anak keluarga korban yang diundang tantenya juga ngomong 1 miliar. Jadi 1 miliar itu bukan dari satu pihak, banyak, dan sekarang disimpulkan 1 miliar terbuka. Nah itu kan ada dari pihak mungkin dibilang bahwa itu tuh kayak uang untuk ya kayak semacam secara ini buat sosial gitu loh, Bung Petrus. Ya, selama ini kan mungkin udah kesulitan, udah ini. Ya mengapa harus dilakukan oleh Prabowo? Memangnya tugas utama Prabowo adalah mensejahterakan mereka. Kenapa harus dilakukan oleh Prabowo? Kenapa bukan pemerintah
yang sudah meminta maaf terjadi pelanggaran HAM berat yang melakukan. Kalau Prabowo yang melakukan, iya kenapa? Mereka mau mensejahterakan atau mau melakukan pembersihan? Kan menjadi tanda tanya. Yang paling dekat kalau saya bilang ya uang damai agar para keluarga korban itu tidak mempersoalkan ya. Dilemahkan lah paling tidak, karena Pak Bayan kan ngomong nggak ada tanda tangan, kami tidak dilarang menuntut keadilan ya. Kalau tidak ada semacam itu, misal katakanlah Pak Bayan benar ya, paling tidak membuat keluarga itu ewoh pekewoh kalau selanjutnya akan melakukan tuntutan sudah diberi kok masih nuntut. Paling tidak upaya ke arah sana. Dan yang perlu disimpulkan dan publik harus tahu bahwa pernyataan Budiman Sujatmiko yang mengatakan Prabowo sudah mengembalikan semua yang diculik itu adalah omong kosong. Karena sekarang yang dikumpulkan sebagian besar adalah yang belum dikembalikan. Saya pikir itu. Dan ini masa publik mau membiarkan persoalan ini lewat begitu saja. Ini orang diculik ya, bukan ayam diculik. Ini orang diculik, tidak dikembalikan sampai hari ini, tetapi oke-oke saja, selesai-selesai saja dengan cara-cara seperti itu. Masa publik kita mau seperti ini? Ini persoalan pelanggaran HAM berat. Bahkan PBB mengkategorikan ini kejahatan serius, kejahatan melawan kemanusiaan. Penculikan itu nggak sederhana loh. Bukan hanya orang diambil saja, di situ banyak unsur kejahatan-kejahatan mengerikan, disiksa. Seperti cerita Yani Afri yang sudah diculik 11 bulan ketika bertemu dengan Bius, bertemu dengan Faisal Reza. Bayangkan, orang diculik tidak tahu nasibnya, sudah 11 bulan itu rasanya bagaimana, penyiksaannya seperti apa waktu awal-awal diculik. Kalau saat ini mereka belum dikembalikan, ya bayangkan saja orang disekap lama. Kalau saya di penjara jelas, hakim menyatakan vonis 6 tahun. Saya membayangkan 6 tahun akan bebas. Di penjara itu masih punya hak-hak, bisa bermain olahraga, bisa beribadat, bisa ditemui pengacara, bisa ditemui keluarga, ya kan, bisa membaca buku, bisa mengetahui dunia luar dan sebagainya. Ini disekap. Memang rakyat kita, bangsa kita mau membiarkan persoalan ini. Ini persoalan serius, nggak sederhana. Ini bukan hanya menyangkut nasib teman-teman saya, ini menyangkut bagaimana bangsa ini membangun peradabannya. Masa kita mau seperti itu? Mau diulang lagi kasus penculikan-penculikan, toh nantinya juga nyulik bisa jadi presiden di kemudian hari. Mari kita renungkan, ini persoalan serius. Partai-partai bagaimana? Pimpinan-pimpinan partai. Cara kalian memandang persoalan HAM itu seperti apa? Saya bertanya. Seluruh partai saya bertanya. Agenda kalian apa sebagai ketua-ketua partai melihat persoalan ini? Pimpinan-pimpinan partai, elit-elit partai, aktivis-aktivis yang sekarang menjadi politisi. Apa yang ada dalam benak kalian dalam persoalan ini? Membiarkan bangsa ini menyelesaikan persoalan HAM-nya dengan cara seperti ini. Pelakunya bisa menjadi presiden. Ini serius. Serius bangsa ini membangun peradabannya dengan cara-cara begini. Saya malah bertanyanya lebih jauh lagi, bukan hanya kepada teman saya yang telah mengkhianati perjuangan ini. Kolektif bangsa ini saya malah banyak bertanya, persoalan ini diselesaikan dengan cara-cara begini.
Tidak ada terobosan-terobosan, upaya-upaya dari di luar diri kami, di luar pegiat HAM untuk terus berjuang ngomongin penculikan yang dituduh 5 tahunan. Ini persoalan serius, nggak bisa dibiarkan. Kejahatan melawan kemanusiaan. Bung Petrus, kita kan awalnya ya punya harapan ketika misalnya Jokowi menjadi presiden, ya kan? Kita semua waktu di awal-awal itu kan mendukung karena punya harapan itu bahwa sosok ini yang mungkin diharapkan berempati dan berpihak kepada korban sehingga keadilan itu akan terwujud, ya kan? Sampai 2 periode menjadi presiden dan teman-teman juga masih mendukungnya, ya kan? Tetapi kemudian kita tahu bahwa ternyata dan waktu itu kita menolak Prabowo mendukung Jokowi karena kan kita memang benar-benar menolak Prabowo sebagai kita anggap sebagai terlibat atau pelaku dari pelanggaran HAM berat itu kan. Nah, tetapi pada situasi politik kemarin kita melihat justru figur yang kita harapkan, yang kita harapan kita itu diberikan kepadanya gitu, itu justru seperti yang tadi dibilang oleh Bung Petrus, justru malah menurut saya besar sekali pengaruhnya itu menjadikan Prabowo ini menjadi presiden. Nah, menurut Bung Petrus gimana dengan sosok yang selama ini kita sangat berharap mewujudkan keadilan buat kita, tetapi ternyata justru mengkhianati harapan atau bahkan mungkin kayak menghempaskan harapan kita karena kok malah mendukung orang yang selama ini kita anggap sebagai pelakunya itu. Ya, Jokowi bukan hanya mengkhianati keluarga korban penculikan atau kawan-kawan yang diculik belum dikembalikan. Saya pikir Jokowi banyak mengkhianati kita semuanya ya. Kami merumuskan Jokowi itu seorang politikus populis. Dia mampu bagaimana memanipulasi, mengilusi rakyat. Dia mencoba mendekatkan dirinya bagaikan seperti rakyat ya kan. Artinya, Jokowi adalah kita. Ya, dulu strateginya mendekati teman-teman yang bergerak di gerakan HAM, gerakan demokrasi, karena Jokowi tahu bahwa mereka ini sangat penting, sangat strategis, punya arti menjadi kekuatan yang bisa membangun opini citra positif bagi dia. Ya, dia rangkul, dia janjikan tentang pencarian misi Tukul, sampai dia menyatakan sudah bertahun-tahun lama sekali kok Wijikul dan kawan-kawan belum bisa dikembalikan. Ya, dia membangun pesona itu sebagai seorang populis, membangun pesona itu. Tetapi sebagai populis dia banyak hal mencoba menyamakan dirinya sebagai rakyat yang bisa mendengar rakyat. Dia bukan politisi, bukan elit, tetapi rakyat itu sendiri kan, dengan janji-janjinya ya. Tetapi secara perlahan Jokowi mengkhianati kita semua, khususnya teman-teman yang bergerak di penegakan HAM, penegakan demokrasi, karena perlahan-lahan dia mulai membunuh institusi-institusi demokrasi, membunuh demokrasi itu sendiri dengan melalui produk proses demokratisasi itu sendiri kan. Mulai merevisi undang-undang KPK dengan cara-cara prosedural demokratis kan, melalui lembaga perwakilan ya kan, tetapi secara substansi
produk undang-undang revisi itu kan melemahkan institusi KPK. Bahkan KPK sendiri disinyalir menjadi satu alat bagi kepentingan politik Jokowi juga kan. Juga melakukan intervensi di bidang yudisial melalui MK kemarin, dan rancangan undang-undang MK ini kan konstruksinya kan ingin membuat hakim-hakim MK menjadi tidak independen kan. Dia harus berhitung kalau membuat keputusan nantinya akan berhadapan dengan eksekutif dan DPR ya kan, tidak bisa mempertahankan jabatannya, misalnya akan berakhir misalnya dalam 5 tahun seperti itu. Undang-undang TNI karena fungsi-fungsinya lebih sebagai ABRI aktif, lebih banyak lagi di institusi sipil yang oleh gerakan reformasi kan ABRI tidak boleh lagi menjadi kekuatan di fungsi ABRI misalnya. Dan banyak lagi seperti bagaimana undang-undang penyiaran. Dengan melakukan politik populisme sekaligus dia melakukan membunuh demokrasi, dan kami melabelkan dia sebagai, kami ini Kompera ya, Komite Perlawanan Rakyat, memberikan satu analisa sebutan rejim otoriter baru. Artinya kita sudah memasuki negara dengan sistem negara otoriter, tapi dengan cara-cara baru, berlainan dengan cara-cara lama yang lebih kasat mata, lebih kasar ya kan. Sekarang lebih halus melalui proses demokratisasi itu sendiri, tetapi tidak sadar bahwa institusi demokrasi kita semakin melemah dan memusat kepada kekuasaan eksekutif. Itu kan intinya kita memasuki negara otoriter dengan cara-cara baru. Bahkan hukum sudah menjadi senjata politik kan. Kaum sipil juga diawasi melalui media massa yang tidak kasat mata kan. Kita nggak ada yang bebas sekarang dari pengamatan dan bisa dikerjain oleh penguasa saat ini. Dan dalam penegakan hukum, untuk melawan oposisi juga tidak seperti dulu semua dihantam. Sekarang sangat selektif dengan cara-cara baru, tapi intinya ingin melemahkan gerakan oposisi seperti itu. Dan yang terpenting konsep check and balance kita hancur-hancuran ya. Aku nggak tahu parlemen kita nanti akan menjadi stempel saja dari kekuasaan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo, menjadi parlemen yang sifatnya yes terhadap eksekutif. Dan track record Prabowo adalah seorang militer, dan insting militerisme dari Prabowo kan belum lepas. Saya yakin ke depan menjadi satu ragam dari pemerintahan ke depan, dengan sistem yang tidak demokratis, dengan cara-cara lebih mengedepankan instingnya Prabowo, seperti itu. Dan tesis kami jalan non parlemen, gerakan ekstra parlemen. Artinya masyarakat sipil yang harus membangun kekuatan, tidak tergantung partai politik, tetapi masyarakat sipil bisa membangun gerakan politiknya melawan oposisi. Saya pikir ketika saluran parlemen sudah seperti itu, masyarakat sipil harus melakukan ekstra parlementer, seperti itu. Ini kan sebenarnya Bung, ironis ya, kalau saya ngelihat bahwa tadi dibilang Jokowi itu adalah kita gitu istilahnya kan, berasal dari kita rakyat biasa,
gaya kepemimpinannya juga dikenal sangat populis gitu kan. Tetapi justru ketika di masa akhirnya, ya kan, dia menyerahkan kekuasaannya itu justru kepada kayak mengembalikan ke era Orde Baru, militeristik gitu, dengan menitipkan anaknya di situ, gini. Jadi Bung Petrus sudah menetapkan, sudah memilih atau sudah memutuskan dengan kondisi seperti ini akan menjalankan perannya sebagai ekstra parlementer, ya. Ya, ya. Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang akan menjadi mengawasi jalannya pemerintahan ke depan, begitu ya? Iya, ya. Secara pribadi saya kan belum pernah berpengalaman di parlemen. Saya tidak pernah menjadi aktivis partai politik ya. Selama ini lebih banyak bergerak di masyarakat sipil ya. Seperti saya ada di komunitas pasien cuci darah, kan memberdayakan pasien agar bisa menuntut hak-haknya ya. Dan baik secara pribadi subjektif dan secara objektif susah kalau kita hanya mengedepankan partai politik. Kita dorong masyarakat sipil untuk ya udah, kita harus kembali ke seperti masa lalu, demonstrasi, tapi melakukan perlawanan lagi di luar. Kita seperti tesisnya Demos ya waktu itu, bahwa kita harus memasuki struktur pemerintahan. Waktu itu kan setelah reformasi berjalan, ada sebuah LSM melakukan satu kajian bahwa aktor-aktor jangan demokrasi. sampai pemerintahan ini diisi oleh politisi-politisi busuh, para aktivis harus masuk ya. Saya pikir harus ada kajian ulang apakah itu masih berlaku atau ada formulasi, tetapi kami sendiri menyatakan kami tidak akan ada seperti itu, tetapi akan membangun gerakan jalanan lagi. Ekstraparlemen itu artinya bahasa Jawa ya, gerakan jalanan. Tidak ingin menduduki menjadi bupati, tidak ingin duduk di parlemen, tidak ingin duduk di struktur partai, tetapi kami ingin membangun kekuatan sipil, masyarakat sipil untuk bergerak. Dan tentunya kami tidak bisa sendirian, makanya sekarang kami banyak berbicara kepada banyak kelompok. Platformnya apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama? Karena kita tidak bisa sendiri-sendiri, kita harus menjadi satu energi yang sebisa mungkin menjadi pelopor bagi munculnya gerakan gelombang perlawanan ekstraparlemen lebih besar lagi. Syukur-syukur gerakan kami memberdayakan parlemen, misalnya PDI akan kalau tidak diajak menjadi satu koalisi besar, dia justru banyak mengedepankan hal-hal yang sifatnya tidak dalam parlemen. Ya bagaimana dengan suara kalau tidak masuk ke parlemen berapa persen berhadapan dengan parlemen yang mungkin sekarang lebih 80%. PKB saja sudah menyatakan mau kongres, dan kongres itu akan menetapkan masuk ke pemerintahan. Terus nasib PKS yang akhirnya menyetujui konsep koalisi besar di DKI, ya paling tidak nanti akan ke parlemen. Kalau semua udah mau masuk ke Prabowo, Partai Demokrat juga akan terserap. Terus bagaimana kita mengharapkan proses di parlemen? Kita nggak mungkin datang ke parlemen meminta agar ada pembahasan undang-undang ini yang tentunya melawan pemerintah, ya pupus sudah. Harapan kita ada di ekstraparlemen bahwa ini adalah tugas masyarakat, karena parlemennya sudah dikooptasi oleh penguasa baru ini. Bukan hanya kekuasaan eksekutif, tetapi kekuasaan lain sudah terserap dalam satu
oleh penguasa. Ya, kita ke depan nggak akan menyaksikan Hakim Mahkamah Agung bisa membatalkan sebuah undang-undang yang melanggar undang-undang dasar karena takut sama parlemen ya. Iya, jadi kalau dari paparan Bung Petrus tadi itu kan memang kondisi ke depan bangsa kita ini bisa dibilang sangat sangat menyedihkan lah ya, sangat membuat kita ya akhirnya waduh sangat berat perjuangannya ya. Iya ya, akan makin apa ya? sangat berat gitu. Kan statement kita jelas, ini sudah negara otoriter tapi dengan gaya gaya baru. baru. Nah, makanya dituntut teman-teman juga merumuskan perjuangan gaya baru. Yang selama ini banyak terserap, misalnya ya, kalau saya lihat kan lebih banyak kepada konsep gerakan mirip-mirip relawan gitu kan. Tapi sekarang kita harus mengedepankan juga gerakan-gerakan yang tidak harus berhimpitan hanya relawan semata, tetapi harus independen lagi gitu kan. Karena ya kita tidak bisa harapkan evaluasi selama ini yang ada di pemerintahan bisa berbuat banyak gitu ya. Apalagi dengan konsep kekuasaan eksekutif sudah menguat ya. Parlemen juga sudah dilemahkan, kekuasaan yudikatif juga sudah dilemahkan, dan kita tunggu saja pilar demokrasi keempat, persnya bagaimana, tentang jurnalisme investigatif, apakah nanti akan dilarang juga kan? Artinya ada pengebirian media juga, peran yang selama ini kita tolak ketika menjatuhkan suara tentang peran dwifungsi ABRI kan, karena Jokowi ini seakan-akan mengundang kembali konsep dwifungsi ABRI ya. Multifungsi malah bukan. Sekarang malah merumuskan diri menjadi multifungsi karena ya generasi Z nggak merasakan sih bagaimana militer dalam konteks ini Angkatan Darat menjarah lorong-lorong kehidupan sipil, bagaimana mereka waktu itu berkuasa. Pangdam itu kekuasaannya lebih daripada gubernur karena banyak fungsi-fungsi kekuasaan sipil sangat terkooptasi oleh kekuasaan Angkatan Darat. Buruh-buruh yang demonstrasi itu dulu dihadapinya oleh militer. Militer oleh tentara ya. Ya oke, Bung Petrus, kita udah panjang ini, udah hampir 1 jam ngobrol, dan kalau dari obrolan dengan Bung Petrus memang kondisi sekarang itu bisa dibilang kita kembali lagi ke yang namanya rezim otoriter dengan gaya baru, istilahnya Bung Petrus. Saya bukan rumusan kami sih, tetapi ini studi juga. Kami hasil dari studi yang kami cermati ya. Kok kita merumuskannya sudah otoriter, tapi memang berbeda dengan otoriter Orde Baru gitu, gaya baru maka istilah kami. Kalau kemarin itu dalam wawancara dengan Saidiman, istilahnya itu authoritarian kompetitif istilahnya itu. Jadi otoriter tapi masih ada kompetisi. Nah, jadi dibuat seakan-akan, ini berdasarkan kompetisi, atau karena kompetisi itu kan syarat dari yang namanya proses demokrasi kan, demokratis gitu. Nah, kompetisi itu sebenarnya ya dibikin-bikin lah. Yang ujung-ujungnya sebenarnya keinginan dari si penguasa itu sendiri. Kita mengalami situasi yang seperti itu, yang juga mungkin buat pemirsa atau publik itu juga merasa belum kayak semacam ada ancaman, ya kan, ada ancaman terhadap yang namanya kebebasan dan lain-lain, demokrasi, hak asasi manusia gitu. Karena ini kan memang masih pada tahap awal-awal yang membuat masyarakat itu belum begitu merasa
terganggu. Tetapi kalau kita merasakan nih, khususnya misalnya katakanlah kelas menengah nih, kalau kita kemarin saya bikin diskusi ya, di MPTV ditayangkan diskusinya itu terkait kelas menengah yang sebenarnya juga berada dalam posisi yang bisa dibilang dirugikan dengan kondisi sekarang. Karena apa? Karena kelas menengah itu sebenarnya kelompok masyarakat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Yang mendapatkan keuntungan dari pemerintahan sekarang ini atau kebijakan ekonomi sekarang ini adalah kelas atas, di mana dapat insentif pajak, kemudahan berusaha, dan kelas bawah dapat subsidi, dapat bansos. Nah, sementara kelas menengah nih itu selalu nggak ada insentif apa-apa, malah selalu inikan pajak, kenaikan pajak dan lain-lain. Nah, kondisi sekarang tuh kelas menengah berada dalam situasi bisa dibilang istilahnya hati basri, dari zona nyaman ke zona makan. Yang tadinya uang tabungan itu utuh, sekarang itu mulai digerogoti buat makan. Nah, ini sebenarnya mungkin bisa dibilang opportunity ya buat kita, buat Bung Petrus. Kalau misalnya kita bisa menyadarkan kelas menengah ini untuk, kalau istilah saya itu selalu bergerak, sadar dengan kondisi sekarang. Nah, kita masih, kalau saya selalu merasa kita jangan pesimis nih, Bung Petrus. Kita harus terus optimis. Seperti halnya Bung Petrus yang selalu optimis, selalu bergerak gitu kan, selalu berjuang. Dan saya kira pemirsa MPTV juga harus seperti itu, ya kan? Jadi Bung Petrus dari penjelasan tadi terkait misalnya korban penculikan, korban pelanggaran HAM yang sepertinya mulai dilemahkan, mulai dibungkam. Tetapi kita berharap justru dengan kekonsistenan Bung Petrus dan teman-teman ya, untuk tidak lelah, untuk tidak capek berjuang, ini semoga tidak akan sia-sia Bung Petrus, meskipun presidennya yang tidak kita harapkan ya Bung Petrus ya. Ada yang mau disampaikan terakhir closing? Ya, terutama sekarang kawan-kawan yang banyak membangun grassroots, membangun organisasi masyarakat sipil, juga para tokoh-tokoh yang selama ini sangat kritis terhadap pemerintah, selalu mengkritik pemerintah, walaupun pemerintah saat ini mendapat apresiasi tinggi, dalam tanda kutip kepuasan dari rakyat sangat tinggi, tetap konsisten. Mari kita merumuskan platform bareng gitu, karena saya melihat masih terjadi belum menyatu, belum ada satu agenda bersama yang dirumuskan bersama kan. Karena gerakan saat ini perlu bersinergi, perlu berkolaborasi. Kalau istilah saya, perlu membangun front politik ya. Kira-kira agenda apa yang bisa dirumuskan agar ke depan kita bisa bahu-membahu untuk melakukan gerakan oposisi masyarakat. Dan saya berharap juga jika PDI tidak ikut koalisi ya, tetap menjadi oposisi ya. Menjadi oposisi walaupun kecil di parlemen, dan saya pikir
membuka diri kerjasama dengan ekstra Masyarakat parlemen ya. Penting betapapun ya kita perlu mendorong ke depan partai politik itu lebih kuat lagi dan benar-benar menjadi pilar demokrasi kan, bukan menjadi alat batu loncatan kekuasaan, tetapi dia menjadi satu institusi yang membangun sistem politik kita, peradaban kita lebih demokratis, lebih menghargai HAM dan mencintai kemanusiaan seperti itu. Oke, terima kasih Bung Petrus. Sebelum saya akhiri kita minum tehnya dulu ya, karena udah 1 jam kita mengobrol. Oke, pemirsa MPTV, kita akhiri program Ngeteh Nong dan kita akan ketemu lagi dengan narasumber lainnya dengan membahas tema yang tentu saja berbeda di channel MPTV ini. Sekali lagi terima kasih Bung Petrus dan salam semuanya. Dadah.